kami dari Politeknik Negeri Nusa Utara, jurusan Kesehatan Program Studi Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Yombalang, NIM 2001058, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Riri Nuran, NIM 200101050. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perangkat-perangkat komputer. Hardware atau perangkat keras, suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Sementara itu, contoh dari hardware itu sendiri yakni 1. Perangkat input atau masukan, 2. Perangkat proses, 3. Perangkat output atau keluaran. Macam-macam perangkat keras. 1. CPU atau Central Processing Unit merupakan alat yang berfungsi sebagai pemproses data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Kedua, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Ketiga, keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Keempat, mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Kelima, printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. 6. CD-ROM. Alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media atau CD. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Ketujuh, compact disc. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik, proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Kedelapan, floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inch. Kesembilan, hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Perlu kalian ketahui, saat ini hard disk memang mutlak ada dalam setiap komputer atau laptop sebagai penyimpan sistem operasi yang permanen. 10. Scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Software atau perangkat lunak yaitu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa dipegang perangkat lunak dalam penggunaannya. Dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Sistem operasi atau operasi sistem, 2. Program utilitas, 3. Program aplikasi, 4. Program paket, 5. Bahasa pemrograman. Ada beberapa jenis perangkat lunak, antara lain 1. Software system. Perangkat lunak sistem dibagi dalam 3 bagian. Pertama, sistem operasi. Perangkat sistem operasi merupakan bagian terpenting di dalam menjalankan suatu perangkat komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Ada beberapa jenis sistem operasi, diantaranya Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Saat ini untuk komputer jenis PC banyak menggunakan sistem operasi Windows. Kedua, program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi seperti yang dijelaskan di atas, seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan sebagainya. Bahasa pemrograman.
merupakan suatu aplikasi yang berguna mengonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. 2. Perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan data, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Hal ini sudah berkembang sejak sistem operasi tersebut dikembangkan. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu A. Pengolahan kata. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. B. Pengolahan angka. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. C. Pengolahan data. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. D. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. E. Komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antar komputer, antara dua komputer atau lebih. F. Pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. G. Perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti Auto CID, gambar struktur, Protel, gambar rangkaian elektronik, MATLAB, pemproses dan visualisasi persamaan matematis, Photoshop, mengolah gambar, dan Flash untuk membuat halaman web dan lainnya. H. Antivirus. Software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Selanjutnya, brainware atau pengguna. Manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah penting sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.